Selamat pagi anak-anakku sekalian, kita kembali belajar dalam mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah bab 3, tokoh-tokoh perjanjian lama dan perjanjian baru. Tepatnya kita mempelajari materi A tentang kisah Yakub. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar dari Bapak Yakub. Bantulah kami agar dapat memahami perjuangannya mendapatkan berkat-Mu melalui Ishak ayahnya. Tanamkanlah juga dalam diri kami kepercayaan yang teguh dan semangat untuk terus berusaha. Dengan demikian kami pun akan mendapatkan berkat dari-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anakku, sebagai pengantar pembelajaran ini, tonton dan simaklah kisah Yakub berikut ini. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya.
Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau. Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapa, akulah Esau anak sulungmu. Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging beruang masakan anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Siapakah engkau ini? Sahutnya, Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Baik anak-anakku, setelah menonton dan mendengarkan kisah Yakub, dengarkanlah penjelasan berikut ini. Inilah orang tua Esau dan Yakub. Esau dan Yakub adalah saudara kembar. Ayahnya bernama Ishak dan ibunya bernama Ribka. Ishak berumur 60 tahun ketika Esau dan Yakub lahir. Esau adalah anak yang sulung, sedangkan Yakub adalah anak bungsu, dan mereka adalah saudara kembar. Meskipun mereka berdua kembar, tetapi kesukaan mereka berbeda. Esau kakaknya suka di padang dan berburu, sedangkan adiknya suka memasak, makanya ia suka di rumah
tinggal bersama ibunya Ribka. Esau lebih disayang oleh ayahnya karena ia suka berburu dan buruannya disukai oleh ayahnya. Oleh sebab itu, Esau sebagai anak sulung berhak mendapat berkat dari ayahnya Ishak sesuai dengan tradisi Yahudi. Sedangkan Yakub lebih disayang oleh ibunya karena ia sering bersama-sama dengan ibunya di rumah dan kesukaannya memasak padi. Pada waktu Ishak merencanakan ingin memberi berkat kepada anaknya Esau, hal itu didengarkan oleh Ribka, dan Ribka ingin anaknya Yakub mendapatkan berkat tersebut. Makanya Yakub dibantu oleh ibunya untuk memperoleh berkat tersebut dari ayahnya Ishak. Yakub mendapatkan berkat tersebut dengan cara mengelabui ayahnya dengan berpura-pura menjadi Esau yang dibantu oleh ibunya Ribka ketika Esau sedang berburu. Nah, rupanya usaha Yakub dan Ribka berhasil dan Yakub mendapatkan berkat tersebut. Bukan hanya berkat yang didapatkan oleh Yakub, tetapi hak kesulungan Esau pun diambilnya. Ini terlihat di gambar bahwa Esau menukar hak kesulungannya dengan kacang merah yang dimasak oleh Yakub. Itulah perjuangan Yakub mendapatkan hak kesulungannya. Padahal sebenarnya Esau lah anak yang sulung. Baik, marilah kita lihat bagaimana dalam tradisi orang Yahudi bahwa anak sulung merupakan anak yang memiliki kedudukan istimewa dalam keluarga. Nah, keistimewaan tersebut makanya Ishak ayahnya akan mewariskan berkat tersebut atau berkat dari Tuhan tersebut kepada anak sulungnya. Nah, lihatlah gambar berikut ini. Esau tidak peduli dengan hak kesulungannya, maka ia memberikan kepada adiknya Yakub. Dan Yakub di sini telah menjadi anak sulung, dan seharusnya Esau yang menjadi anak sulung, dan di sini dia telah menjadi anak bungsu karena dia telah memberikan kepada adiknya. Esau meremehkan kesulungannya dan menukarkannya dengan masakan Yakub, yaitu kacang merah. Maka dari itu Esau kehilangan hak istimewanya, yaitu hak kesulungan. Yakub melihat bahwa hak anak sulung adalah sesuatu yang berharga yang harus diperjuangkan. Kita pun harus demikian, harus berjuang untuk mendapatkan kedudukan yang istimewa. Dan janganlah kita seperti Esau yang tidak peduli atau sepele terhadap apa yang dimilikinya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, setiap anak pasti punya harapan menjadi juara atau berprestasi di bidang tertentu. Karena itu muncul pertanyaan, apa yang ingin kamu gapai? Atau apa yang kamu raih? Dari pertanyaan tersebut, mungkin anak-anakku menjawab ingin menjadi juara, berprestasi, atau mungkin juga ingin membanggakan orang tua. Nah, anak-anakku, untuk mendapatkan yang kamu inginkan tadi, tentu tidak gampang seperti membalikkan telapak tangan. Harus ada usaha seperti belajar, berdoa, berlatih, dan sebagainya. Kalau tidak ada usaha, itu namanya adalah omong kosong. Pesan penutup dari Bapa untuk anak-anakku sekalian, belajarlah dan tetaplah berusaha, dan jangan lupa berserah diri kepada Tuhan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan dalam materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Sebagai penutup, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.